Baraya Jam Center, pada sesi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pemerintahan daerah tentang DPRD Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Kota Cimahi atau DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan. Pertama adalah terkait persoalan fungsi. Oleh sebab itu kita tanya saja kepada Kang Ajul. Kang, fungsi DPRD itu apa? Ini biar masyarakat mengerti. Yang kedua, tugas dan kewenangan. Ada fungsi, ada tugas dan kewenangan. Tolong Kang jelasin Kang, biar jadi pendidikan buat masyarakat. Ya, kalau fungsinya kan yang sering tersampaikan sebagai lembaga perwakilan itu ya pertama fungsi pengawasan atau istilahnya controlling, ya kemudian fungsi budgeting untuk penganggaran dan fungsi legislasi untuk pembentukan peraturan. Itu tiga fungsi itu. Tapi sebenarnya saya agak senang itu kepada bukan fungsi apa namanya yang melekat dari seorang dewan atau wakil rakyat itu sebenarnya masuk ke dalam yang kita ucapkan dalam sumpah jabatan kita kan. Apa itu? Memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Itu yang sebenarnya kunci utama dari tugas sebagai wakil rakyat. Jadi kalau tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, ya jangan menyebut dia wakil rakyat dong. Betul. Itu Kang, itu prinsip banget itu. Ya, kalau yang tupoksi kan legislasi, budgeting, controlling, itu kan kewenangan yang dimiliki ya. Turunan dari tunangannya, tapi hakikat yang itu yang harus kita pegang dulu. Nah, tentu tupoksi tadi kemudian diaturlah dalam organisasi yang memang juga sudah ada undang-undang maupun peraturan pemerintahnya, dibagilah menjadi alat-alat kelengkapan. Karena dewan itu kan kolektif kolegial ini, tidak ada atasan bawahan, gitu kan? Tidak ada atasan bawahan, semua punya hak yang sama, gitu ya. Nah, kemudian diaturlah fungsi-fungsi tadi di dalam alat kelengkapan DPRD. Tadi kita sebutkan ada alat kelengkapan namanya pimpinan. Ya, dia lebih kepada fungsi koordinator dan juru bicara, intinya atas nama lembaga. Dan bisa mewakili lembaga di pengadilan. Betul. Ya, ada salah satu tugasnya itu bisa mewakili atas nama lembaga di pengadilan, ya. Kemudian menjadi juru bicara lembaga ya untuk menjelaskan segala suatu hal yang dikerjakan oleh lembaga. Kemudian badan musyawarah. Ya, inilah tempat kumpulnya para fraksi-fraksi yang ada. Gitu. Fraksi ini bukan alat kelengkapan, tapi fraksi ini adalah kepanjangan tangan dari partai sebagai representasinya di DPRD, begitu kan. Nah, mereka lah sebenarnya sebagai majelis syuro-nya Kang ya. Karena musyawarah. Betul kan? Levelnya itu tertinggi setelah paripurna. Betul. Posisi politis banget. Badan musyawarah yang dia mengatur baik agenda kegiatan maupun memusyawarahkan sesuatu yang atas nama lembaga, begitulah ya. Kemudian ada badan anggaran, inilah fungsi anggaran di sini, fungsi budgeting di sini. Kalau tadi badan musyawarah mungkin lebih banyak ke fungsi politik dan kepanjangan tangan dari partainya. Ya, di badan anggaran ada fungsi di sini melekat fungsi budgetingnya bersama-sama dengan pemerintah, ya melakukan pembahasan APBD. Gitu kan, anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Nah, situ full hak dari wakil rakyat di badan anggaran itulah di fungsi anggaran ini sangat dominan. Ya, kemudian ada badan pembentuk peraturan daerah, Bapemperda, ya.
dulu namanya Balekda. Ya, inilah fungsi legislasi, ya, di mana sebagai wakil rakyat diberikan fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah, ya, untuk membuat peraturan-peraturan daerah, ya, baik peraturan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah kota maupun yang diinisiasi oleh DPRD, ya. Sebenarnya sebagai lembaga legislasi, ya, lembaga legislatif sebenarnya fungsi peraturannya sangat melekat, lebih banyak tuh sebenarnya di DPRD. Betul. Ya, sehingga dalam peraturan juga ketika ada yang bersamaan, maka yang didahulukan adalah inisiasi dari DPRD. Ya, apapun itu, karena betul. Legislatif begitu. Kemudian fungsi pengawasan, ya, mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman di alat kelengkapan komisi-komisi. Ya, maka diaturlah komisi-komisi itu sesuai dengan bidangnya. Kalau di DPRD Cimahi ada komisi 1 di bidang pemerintahan, ya, perizinan dan segala macam. Dia punya mitra-mitra kerjanya, organisasi pemerintah daerahnya, betul, baik badan maupun dinas yang menjadi mitra Komisi kerjanya. Komisi 2 bidang ekonomi, keuangan, industri, ya, perdagangan. Nanti ada mitra-mitranya lagi di SKPD terkait. Ya, Komisi 3 bidang infrastruktur, pembangunan, ya, juga ada mitra-mitranya. Dan Komisi 4 bidang kesejahteraan rakyat. Di sana ada dinas pendidikan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan. Ya, di sini juga ada mitra-mitranya melakukan tugas pengawasan. Di samping, ya, bermitra dengan para pejabat pemerintah kota itu, mereka juga harus bisa mendapatkan input kontrol dari masyarakat, gitu, sehingga bisa ada sidak, bisa ada kunjungan langsung di lapangan. Kalau, ya, ada input dari masyarakat, baik yang bersurat, yang ingin audiensi dan segala macam, kita atur, ya, untuk diterima oleh komisi-komisi terkait begitu. Betul. Kan. Nah, juga ada badan kehormatan. Nah, ini lebih internal sifatnya, untuk menjaga marwah kehormatan sebagai anggota DPRD gitu kan. Karena ya disebut di masyarakat juga anggota yang terhormat. Jadi kehormatan harus menjadi pegangan juga buat anggota DPRD, ya, sehingga badan yang bertugas, ya, baik mungkin mengingatkan, ya, menegur, bahkan sampai ke proses, ya, proses etik, ya, ada kode etik itu di badan kehormatan, ya. Ya, intinya sih bisa menjaga marwah kehormatan dari baik individu anggota DPRD maupun lembaga DPRD itu sendiri. Itu tugas, fungsi dan kewenangannya, begitu. Ya. Pak Kang, menarik kan? Tadi ada hal yang menarik, Baraya, dan saya garis bawahi. Apa itu? Menjaring aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Ya. Atau Kota Cimahi. Betul. Jabatan Kota Cimahi. Betul. Ini saya garis bawahi, dan itu sudah diucapkan sebagai sumpah janji dalam Undang-Undang 23 kan, 2014, bahwa ketiga fungsi yang tadi, baik itu fungsi budgeter, penganggaran, pembentukan peraturan daerah, pengawasan, itu sebagai representasi rakyat. Betul. Rakyat direpresentasikan di saya, sebagai anggota DPRD. Yang kedua, dalam undang-undang nih, bahasa undang-undang. Yang kedua adalah menjaring aspirasi rakyat. Fungsi-fungsi yang tadi. Maka Kang, ini harus dikasih penjelasan, Kang. Yang dimaksud bahwa anggota dewan adalah representasi rakyat. Yang kedua, menjaring aspirasi rakyat. Kalau menjaring aspirasi rakyat tadi sudah dijelaskan. Anggota dewan akan akan tidak optimal, kurang optimal melaksanakan tugas pengawasannya ketika tidak dikasih input oleh rakyat. Kalau rakyat kasih input dengan berbagai persoalan kepada anggota dewan lewat audiensi, oleh anggota dewan kemudian di follow up menjadi rapat kerja, menjadi nota komisi. Kalau kemudian nggak selesai,
dan pasalnya kan bisa ditaikkan dengan hak-hak dewan. Betul. Hak angket, betul. Hak interpelasi, sampai hak berpendapat. Yang ingin saya dalami, Kang, representasi rakyat. Ya. Gimana, Kang? Yang pertama, ya, kan dalam mengelola negara atau pemerintahan ini tidak bisa seluruh masyarakat terlibat, ya, dalam artian membahas dan menentukan kebijakan. Betul. Ya, sehingga sistem negara kita sejak lahir negara Republik Indonesia ini ada sana perwakilan. Ya, sila keempat itu ada perwakilan di sana. Maka masyarakat yang banyak ini, ya, memilihlah gitu ya, memilih atau memberikan mandatnya kepada seseorang yang diwakilinya, ya, diberikan mandat kewenangan sebagai wakil saya. Nah, semuanya itu lewat sistem pemilu kan? Pemilu. Ya, itulah yang sebenarnya menjadi poin penting, bahwasanya kehadiran seorang anggota DPRD, ya kalau bicara DPRD saja gitu ya, itu adalah dia membawa gitu kan amanat perwakilan dari yang memilihnya, gitu kan. Itu yang utama dulu, sehingga dia jadi begitu kan. Tapi setelah dia selesai, ya, maka harusnya sudah tidak lagi hanya itu saja. Oh iya. Betul, karena ketika janji sumpah sudah meluas, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Ya, berarti sudah dapil. Ya, kemudian bukan dapil lagi, meluas ketika dia sudah menjadi fungsi lembaga DPRD Cimahi-nya, berarti mewakili masyarakat kota Cimahi. Itu perwakilan. Nah, fungsi wakil inilah yang kemudian diwujudkan di dalam bentuk pembahasan dan penentuan kebijakan, gitu kan. Lewat perwakilan itulah, sebagai anggota DPRD kita mewakili masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan di pemerintah ini, gitu kan. Baik kebijakan anggaran, kita menentukan atas nama rakyat, kita menentukan berapa APBD yang kita siapkan, ya. Kemudian kita menentukan pengawasan jalannya pemerintahan ini, ya, fungsi pengawasan. Kita mewakili masyarakat untuk mengawasi, ya kan, jalannya pemerintahan. Kemudian kita membuat aturan agar ketertiban masyarakat ini ada. Ya, ada dasar hukum untuk melakukan sebuah penarikan pajak atau retribusi, kan harus ada dasar hukumnya. Betul. Nggak bisa pungli gitu kan. Maka dibuatlah aturan-aturan, ada keterwakilan masyarakat kepada DPRD, kepada anggota DPRD untuk mewakili, membahas, menentukan kebijakan-kebijakan tersebut. Itulah fungsi perwakilannya. Begitu. Luar biasa, Kang. Baraya Jam Center, Pak Zul tadi menjelaskan pertama terkait persoalan representasi. Dewan adalah representasi masyarakat. Didalami, tidak mungkin semua masyarakat menjadi anggota dewan. Atau tidak ada anggota dewannya. Betul. Karena mengejawantahkan Pancasila sila keempat. Maka tadi saya bicara kaidah usul fikih. Asyasa hiya ma'akroba lirroyah illal maslahah wab'ad minal mafsadah. Jadi politik itu menjauhkan masyarakat dari kemudaratan. Betul. Karena lamun dewan kacau. Tapi lamun jadi dewan KB kacau juga. Nah, itulah siasa. Siasa mulia sekali. Pak Zul, tadi kita bicara terkait representasi rakyat dan menjaring aspirasi masyarakat. Kita ini pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih oleh rakyat. Kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan rakyat mendelegasikan kewenangan kepala daerahnya sudah ada. Kedua, rakyat juga mendelegasikan kewenangan 3 yang tadi untuk berkorelasi dengan pemerintah daerah. Kepala daerah yang kemarin ikut pemilu tahun 2017, kan gitu. Kemudian dia terpilih, maka visi misinya, visi misi wali kota terpilih itu menjadi RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahunan yang harus dantol ke RPJP. Dan RPJMD ini diterjemahkan menjadi RKPD tahunan nih. RPJMD ini adalah
penjabaran dari visi misi wali kota terpilih. Artinya arah pembangunan kota Cimahi 5 tahun ini yang sudah berjalan itu arahnya dari visi wali kota terpilih. Berarti Dewan juga akan masuk di sini. Betul. Mengawasi terkait hal ini. Maka pertanyaan saya Pak Ju, pertanyaan saya, bagaimana Dewan ketika wali kota ini kan, saya balik lagi, wali kota ini terkait dengan arah pembangunan nih, di video yang kemarin, kedua pelaksana perda. Betul. Karena kita ini hanya membentuk saja. Kalau sudah jadi pelaksananya adalah wali kota, dibantu oleh perangkat daerahnya. Nah, maka fungsi-fungsi Dewan yang dimiliki yang ketiga itu, bagaimana korelasinya dengan arah pembangunan? Kan itu pelaksanaan perda, tentu pelaksanaan perda ada pengawasan, pembentukan segala macam. Gimana nih Pak Ju? Jelasin nih ke rakyat. Betul. Yang pertama harus disadari banget gitu ya bahwasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya kedudukan DPRD-nya itu adalah sebagai mitra sejajar. Yang kedua ya sehingga menjadi mitra itu seharusnya sejalan dengan RPJMD gitu ya. Jadi nggak boleh itu bertolak belakang dengan RPJMD. Betul. Ya, visi misi wali kota terpilih kemudian ditetapkan menjadi perda berbentuk RPJMD dan itu menjadi pegangan. Jadi nggak boleh karena perbedaan politik, perbedaan partai politik segala macam ini bertentangan, nggak bisa. Ya, karena tadi unsur penyelenggara pemerintahan gitu ya. Ilustrasinya seperti di rumah suami dan istri. Nah, saling melengkapi. Untuk konsep pemerintah daerah kan tidak ada oposisi. Ya. Kalau di pusat bisa. Undang-undangnya beda Pak. Beda. Nah, sehingga kalau di daerah tuh harus siapapun yang menjabat menjadi kepala daerah, kemudian DPRD itu harus satu jalan. Ya, tujuannya bagaimana RPJMD yang 5 tahunan itu mencapai targetan yang sudah ditetapkan. Itu harus tuh. Mindset itu harus. Gitu. Nggak boleh dengan kepentingan politik apapun kemudian menghambat pencapaian target RPJMD itu nggak boleh. Begitu. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh DPRD. Sebenarnya harusnya bisa menjadi katalisator harusnya. Oh iya. Tahu nggak katalisator? Oh, ini orang-orang IPA yang tahu. Sebuah zat untuk mempercepat reaksi antara zat satu dengan zat lain. Dalam politik katalisator. Katalisator harusnya DPRD dipahami baik juga oleh kepala daerah, oleh Pemkot begitu ya, teman-teman di Pemkot. Ini menjadi katalisator, mempercepat gitu. Ketercapaian RPJMD itu. Betul. Lewat apa tadi? Fungsi anggarannya, aturannya, daerahnya, seperti itu. Sehingga tidak dimaknai ketika kita melakukan fungsi pengawasan, cara nyarikan orang wae. Gitu. Betul. Justru untuk terus meluruskan arah pembangunan agar tercapai. Jadi patokannya harus sudah sepakat RPJMD. Jadi kalau tidak mengacu kepada RPJMD akan kacau balau arah pembangunan. Nggak punya. Gitu. Nih pemirsa, menarik nih. Kalau ngobrol dengan politisi senior, ini politisi senior, negarawan, pengetahuan yang luar biasa. Tadi kita sedang bicara pemerintahan daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dan DPRD. Nah, arah pembangunannya tadi terkait dengan RPJMD. Rakyat sudah milih wali kotanya, disepakati untuk arah pembangunan Cimahi ini A. Kemudian rakyat milih anggota dewan, istilahnya pengawasi itu. Bantuan ke visi misi ini. Kalau istilah keluarga, DPRD dengan kepala daerah itu seperti suami dan istri. Saling melengkapi. Dan saling membantu karena tujuannya sama. Pak Wali Kota sebagai kepala daerah, Bapak sebagai ketua DPRD, tujuannya sama. Sama-sama membangun kota Cimahi dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu luar biasa Pak. Terima kasih. Ini rakyat harus paham. Jadi kalau kemudian aspirasi itu untuk disambungkan saja,
kalau kita melaksanakan pengawasan itu bukan dalam rangka mengadili, bukan menghambat, tapi dalam rangka mengembalikan kepada rel, mengevaluasi hal-hal yang kurang sehingga ketercapaiannya bisa tercapai. Betul. Good, Pak. Ini rakyat harus tahu benar urusan ini. Pak, kayaknya kita harus kopi dulu, Kak. Karena sekarang kita mau ngomongin agak berat nih. Agak berat nih. Siap-siap, kita mau ngomongin agak berat. Kopi dulu, Baraya Jamsetar, karena diskusi ini agak berat nih, agak berat. Gini Pak, Kang, Akang aja deh pokoknya, Kang Jul. RPJMD ini masih RPJMD. RPJMD Cimahi ini sudah berjalan 3 tahun. Ya, masuk tahun ketiga ya. Nah, sudah tahun ketiga nih, mau 2 tahun lagi. Ya. Nah, selama perjalanan 3 tahun ini, kan gitu, DPRD dikasih kewenangan politis menyusun RPJMD. Betul. Senang nggak senang, RPJMD yang sekarang itu adalah bagian disepakati oleh Dewan. Iya. Oke. Kemudian KUA PPAS tahunannya dengan anggarannya juga disepakati Dewan. Ini sudah berjalan. Kemudian Dewan dikasih kewenangan pengawasan. Betul. Instrumen, alat untuk mengukur, apakah RPJMD ini tahun ke tahun lewat RKPD ini sudah tercapai atau belum? Instrumennya adalah LKPJ. PP APBD. Iya. Nah, menurut Pak Jul, setelah berjalan 3 tahun ini, dilihat dari instrumen ini, di dalamnya kan ada catatan strategis, penilaian terhadap RKPD. Bagaimana perjalanan RPJMD ini menurut Kang Jul sebagai Ketua DPRD dan sebagai politisi? Ya, saya pikir pertama RPJMD itu kan haknya wali kota terpilih untuk menyusun dan kemudian disahkan oleh DPR bersama dengan DPRD menjadi produk hukum berupa perda begitu yang menjadi kesepakatan bersama akhirnya kan sudah seperti itu. Nah ini tadi instrumen buat menilainya lewat LKPJ tahunan karena setiap tahun pemerintah kota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahannya, kemudian kita DPRD menilai ya di DPRD Cimahi itu biasanya pakai pansus ya bahkan dari komisi-komisi dulu baru ke pansus kita menilai keluarlah catatan-catatan hasil evaluasi kinerja itu ya kemudian ada rekomendasi strategisnya begitu. Nah saya pikir lagi itulah salah satu fungsi meyakinkan kita bahwasanya DPRD menjadi katalisator, karena sangat mungkin kan namanya orang menyelenggarakan, mengeksekusi sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, mungkin ada juga yang keluar dari RPJMD-nya atau tidak dicantumkan dalam rencana kerja tahunannya, ya sehingga tidak tercapai itu, ya sehingga kita mengingatkan itu, ya dan LKPJ yang baru saja kita sahkan ya diparipurnakan ya walaupun saya di periode ini baru mengikuti yang sekali yang tahun ketiga ini ya tahun kedua tahun 2019. Nah inilah sebenarnya harus jadi modal ya buat eksekutif ya apakah ya capaian atau target dari RPJMD-nya sudah semakin dekat ya atau malah bergeser menyimpang jauh dari tujuan itu harus menjadikan bekal banget begitu. Kemudian yang kedua ya sekarang kan sudah kondisi COVID nih pandemi yang tidak perkirakan sudah pasti terjadi perubahan yang luar biasa ya dari targetan itu. Makanya ini menjadi kesempatan juga buat eksekutif segera melakukan perubahan RPJMD-nya, gitu kan, agar apa? Ya targetan menyesuaikan dengan kondisi COVID yang kita nggak tahu kapan selesainya, begitu kan? Dengan arah pembangunan yang ingin kita tetapkan, kita revisi begitu, ya. Karena ketika RPJMD ini ditetapkan di awal, kan tidak memperhitungkan adanya COVID. Oh iya. Ya, betul. Pasti targetannya mungkin tadinya 100. Dengan COVID ini nggak mungkin kita nyampe 100. 100 nggak mungkin kan, mungkin harus dikurangi atau ada prioritas lain yang ini nggak perlu lah
sudah nggak mungkin tercapai kita kan ya. Bisa kita drop dulu begitu ya. Tapi kita mungkin fokus ya sesuai dengan instruksi negara kita, pemerintah pusat kita, ya sekarang fokus kepada penanganan COVID dulu. Gitu kan. Penanganan itu artinya tadi aspek kesehatannya, aspek ekonominya, sosial dan segala macamnya begitu kan. Maka itu yang menjadi fokus. Makanya saya pikir perlu itu untuk melakukan revisi RPJMD. Jadi, RPJMD yang tadi Baraya, menurut Pak Ketua terkait pada persoalan catatan strategis penilaian yang dilakukan oleh DPRD, tolong dicatat oleh perangkat daerah, kepala daerah itu sebagai katalisator untuk mempercepat ketercapaian RPJMD 1. Kedua, untuk mengawal supaya arahnya tidak belok-belok sesuai dengan target, karena di RPJMD itu sudah dicantumkan Baraya tujuannya apa, sasarannya apa, kan gitu. Strateginya, rencana strategisnya seperti apa, indikator yang harus ditentukannya seperti apa itu. Jadi kalau dari perencanaan, DPRD ini di perencanaan dilibatkan. Berikut RPJMD. Dilibatkan nih Baraya. Dilibatkan dan di perencanaan itu sudah ditentukan output, outcome, impact, benefit gitu. Nah, setelah kemudian perencanaannya selesai, maka DPRD nggak punya kewenangan melaksanakan. Yang melaksanakan adalah eksekutif kepala daerah karena punya fungsi pelaksana perda. Semua produk yang ditetapkan di DPRD itu menjadi perda. Berikut APBD itu perda. RPJMD perda. Semua hasil evaluasinya pun perda. Pelaksanaan PP APBD perda. PP APBD juga perda. Semua perda produknya. Dan maka kita dikasih pengawasan, fungsi yang ketiga untuk mengawasi apakah pelaksana perda ini ketika melaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Apakah proses yang dilaksanakan ini output, outcome, impact, benefitnya tercapai atau tidak. Maka kalau dikritisi atau ngambek. Karena itu mengingatkan. Dan tahunya masih berjalan. Enak nih kalau ngobrol dengan politisi senior ini. Bijak, benar bijaksana, luar biasa. Nah, maka tadi yang disampaikan Pak Ketua terkait persoalan RPJMD, banyak hal sebetulnya ingin saya tanyakan, tapi durasi waktu yang tidak kuat. Maka saya langsung saja nih, ada dua hal. Nih Pak Ketua. Sekarang ini ramai ngomongin pilkadanya apa orang paham apa ngerti nih? Ini saya juga kaget Pak. Padahal ini bukan suasana untuk berkompetisi, ini suasana untuk membangun. Ini penting Pak Ketua disampaikan. Suasana sekarang ini adalah bagaimana suasana membangun Kota Cimahi, apalagi kita pada situasi dan kondisi yang tidak normal gara-gara COVID. Nah, suasana yang begini tidak normal, kemudian dihirup-pikuk urusan politik, padahal 2022 belum tentu terjadi pilkada secara langsung. Kalau pakai undang-undangnya masih berlaku. Betul. Kalau belum berlaku, undang-undang pemirsa nih saya sampaikan nih, Undang-Undang Nomor 10 tentang pilkada daerah nih, yang masa jabatannya habis tahun 2020 dan 2021, pilkadanya tahun 2020. Kemudian yang habisnya tahun 2022, 23, 2024, pilkadanya tahun 2024 bulan November. Gitu Pak. Nah, jadi pilkada kita ini 2024, jangan rame dulu deh. Bangun dulu Cimahi bersama-sama penuh persoalan. Karena begitu, maka diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 13, Pak, saya baca itu, kemudian di PP, maka DPRD dikasih kewenangan. DPRD dikasih kewenangan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota sisa masa jabatan dengan hitungan lebih dari 18 bulan.
Betul. Kalau kekosongannya ini lebih dari 18 bulan, untuk mengisi kekosongan, maka wali kota dan wakil wali kota bakal dipilih oleh DPRD. Siapa yang ngaturnya? Pak Kang Ahmad Jul. Jadi tadi Kang Ahmad Jul cerita periode pertama ya. Betul. Memilih wali kota dengan DPRD. Dengan DPRD 2002. Waktu itu sebagai ketua partai. Sekarang sebagai ketua DPRD sedang bersiap-siap memilih wali kota dan wakil wali kota. Jadi yang duluan udah nggak usah ribut dulu. Nanti yang menentukan pemilihan wali kota dan wakil wali kota kalau undang-undang ini tidak direvisi adalah Pak Ahmad Jul. Gimana Kang ceritain? DPRD-nya dong. Iya, sebagai ketua DPRD yang ngatur nih. Beliau yang ngatur. Kang kasih pemahaman Kang, biar kita lebih fokus ngebangun kota. Iya. Makanya saya pikir ribut urusan politik kekuasaan. Jadi jangan dululah kita mulai meniupkan isu kontestasi gitu ya. Sudah dipasang-pasang. Betul, janganlah gitu ya. Lebih baik fokus pada pencapaian RPJMD ya. Karena itu kesepakatan bersama ya, kesepakatan antara kepala daerah dengan lembaga perwakilannya di DPRD begitu kan. Itu aja fokus. Bahwasanya undang-undang yang berlaku sekarang seperti yang Kang Ajam sampaikan begitu kan. Kita di 2024 sebenarnya ya, bahwasanya sekarang ada pembahasan di pusat rancangan undang-undang tentang pilkada yang pengen dimajukan ke 2022 lagi begitu macam ya. Yaitu lain hal, setelah ditetapkan barulah turun kan. Sampai saat ini kan itu masih dibahas. Nggak ada kepastian, betul. Jadi kita lebih baik fokus kepada sesuatu yang pasti-pasti saja. Membangun kota Cimahi bersama-sama agar rakyatnya sejahtera. Betul. Kalau nanti memang tidak ada perubahan yang signifikan terhadap aturan ini, nanti kewenangannya ada di DPRD, ya pastilah proses-proses standar yang dilakukan oleh DPRD, ya seperti membuat panselnya, ya menerima pendaftarannya, segala macam dilakukan oleh DPRD. Dan yang menentukan 45 anggota dewan. Dan menentukan 45. Nggak usah ribut, udah fokus bangun aja deh. Begitu, bener. Nah, ini analisa saya nih Kang. Saya juga menganalisa kalau RUU Undang-Undang Nomor 10 karena ada mau dikodifikasi jadi satu undang-undang. Satu undang-undang ya. Terus RUU Pilkada ini nomor 10 ini direvisi. Ya. Analisa saya nih Kang. Ya. Nggak akan di 2022, anger di 2024. Betul. Hanya perubahannya persoalan pemilu lokal, pemilu nasional. Dipisahkan. Pemilu lokalnya, pemilu daerahnya November, pemilu nasional gini. Apakah legislatif ikut ke pemilu daerah atau bukan? Waktunya pasti sama. Kenapa indikatornya? Sederhana. Hari ini 2020 dipaksakan harus 2020 pilkada. Artinya apa? Undang-undang. Undang-undang ini ke depan akan begitu. Pemirsa, jangan dulu ribut ya. Kita bangun deh kota Cimahi. Kontestasinya panas banget, dipasang-pasangin. Belum tahu nanti jangan-jangan saya sama maju. Nggak bercanda. Ini pemberian pendidikan politik ini penting ini. Pak Jul, kembali lagi RPJMD Pak Jul. Pak Jul tadi bercerita bahwa RPJMD untuk RKPD tahun ketiga kita ada situasi darurat, post major. Betul. Rencana keuangan kita adalah pada kondisi normal, sekarang tidak normal. Kalau saya menjelaskan RPJMD gini pemirsa, biar paham. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Kalau direncanakan bikin kapal seperti Pak Ahmad Jul nih, karena Kang Jul ini seorang teknokrat bidang kapal udara bukan kapal laut, pesawat gitu. Tahun pertama adalah membuat rancang bangunnya, betul. Tahun kedua ngebikin mesin. Tahun ketilu bikin bodi pesawat dengan sayapnya. Tahun keempat bikin elektriknya dengan berbagai sistemnya kemudian dirakit. Tahun kelima diuji cobakan dan bisa terbang. Begitulah RPJMD. Pas tahun ketiga sedang ngebangun mesin, bodi dan sayap, datang penyakit. Anu gawena jadi garering. Duit anu keur ngabangun bodi terjadi Kang. Buat ngobatin anu geringna. Bekerjanya Bekerjanya garering. Akhirnya bodi terjadi.
Sebab itu jadi kalau kita langsung kepada tahun keempat, nyiun elektrik dan sistem teknologinya disatuin, berarti bodinya eueuh. Ya. Berarti timpang. Betul. Maka tadi Kang Jul bilang ini harus segera direvisi, ya. biar disesuaikan. Ya. Nah, Kang Jul kasih penjelasan di masyarakat, ya. biar paham dan mengerti bahwa ada situasi begini dan ini harus ada segera perbaikan revisi RPJMD. Ya. Terima kasih. Ya seperti saya sampaikan tadi ya di awal di sesi sebelumnya, bahwasanya keadaan wabah ya pandemi COVID-19 ini menyebabkan ya ketidakpastian dalam pembangunan ya, baik dari segi penganggaran ya maupun dari segi pelaksanaan yang lainnya, pembangunan yang lainnya begitu ya. Sehingga sudah ada arahan dari pusat, kebijakan dari pusat agar semua daerah, termasuk pusat juga pasti ya, semua daerah melakukan refocusing anggarannya. Ya, bahkan hampir agak jelas itu ya, 50% dari belanja modalnya, belanja barang jasanya begitu ya. Harus digeser. Ya. Kenapa? Karena percepatan penanganan COVID itu menentukan semakin cepat tertangani, semakin cepat kita normal kembali. Betul. Kalau tidak cepat menanganinya, semakin terparuguh kondisi perencanaan berikutnya, begitu kan? Tadi bodinya akan semakin hilang gitu. Ya, ya. Nah, jadi saya sependapat kalau tadi dicetuskan ide bahwasanya saatnya kita melakukan revisi RPJMD, ya. Maka ya saya dorong, saya sepakat agar segera ya pemerintah daerah Kota Cimahi melakukan revisi ini. Ya, kita ajukan, pasti nanti dibahas bersama lagi dengan DPRD. Kenapa tadi? Ya karena yang dirancangnya mau 5 tahun, tapi keadaan pandemi ini menyebabkan banyak sekali ketidaknormalan dalam perencanaan dan target-targetnya, maka dia harus dilakukan replanning ya. Rencana mengulang atau merevisi perencanaan kembali begitu ya, sehingga kita bisa lebih fokus lagi. Ya tadi kan kalau misalnya dalam keadaan normal kita pengen capai 100, kalau sekarang ya kita harus berani ya nggak usah sampai 100, 80 saja. Ya. Nah untuk menentukan itu kan sampai 80 tapi jadi kan? Betul. Dibandingin 100 nyampe tapi nggak lengkap. Nggak lengkap. Tak ayah body, tak ayah sayap nak gitu. Jadi mau bisa ngapung. Mau bisa ngapung. Nah jadi itu menjadi suatu misalnya keniscayaan Kang. Ya. Keharusan dan mendesak. Ya. Karena tahapan prosesnya sudah berjalan. Betul. Ya. Nah kalau tidak di dalam bentuk revisi RPJMD, kita susah pegang arahnya. Iya betul. Ya, kalau hanya sekedar pergeseran segala macam anggaran gitu ya, nggak jelas nanti arahnya. Betul. Ya, jadi jelas. Betul. Jadi kita harus susah untuk instrumennya apa gitu. Indikatornya apa, betul. Parameternya apa untuk kendali ini. Karena semua sudah rusak. Jadi sepakat. Ya, teman-teman di Pemkot segeralah. Ya. Mengajukan GMD-nya, ya. Ditunggu agar kita bisa sama-sama menjalankan proses perencanaan, penganggaran dan lain-lainnya ya menuju revisi RPJMD yang diakibatkan dengan kondisi force majeure ini, gitu. Luar biasa. Gitu Kang. Pak Kang, terakhir nih Kang. Sebagai lembaga DPRD, penanganan, pencegahan, penanggulangan, pengamanan jejaring sosial ini kan sudah dilakukan nih oleh gugus tugas. Sebagai tugas, Akang juga masuk di tahunnya. Nah, mulai dari PSBB sekarang ke AKB dan mau menuju ke normal baru. Proses itu sudah dievaluasi belum di DPRD? Sudah dievaluasi atau belum? Sudah seperti apa hasilnya Kang? Ya. Sebenarnya sudah kita evaluasi ya, kita sudah mengagendakan ya rapat-rapat komisi. Memang kita tidak memilih pansus ya, karena tidak ada kejelasan dari durasinya kan.
Sehingga kita memanfaatkan saja, ya mengoptimalkan alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Cimahi yang ada, yang tetap, ya sehingga sudah dilakukan pembahasan-pembahasan evaluasi ya oleh komisi-komisi ya dengan mitra kerjanya masing-masing ya. Dan saya pikir di rapat-rapat komisi itu sudah disampaikan juga baik evaluasinya maupun saran-saran perbaikannya ya. Dan saya lihat sudah ada perubahan, progresnya lumayan. Ya, ada perubahan kan gitu ya. Yang kemarin tahap pertama bagaimana, sekarang tahap kedua sudah ada perbaikan jelas. Masalah pendataan ya, ada perbaikan pendataan ya, dan itu menjadi bagian yang sudah dikerjakan oleh DPRD sebagai fungsi kontrolnya, gitu ya. Tapi saya lagi, kita tidak masuk ke dalam tataran pelaksanaan karena teman-teman eksekutif lah yang melakukan sebagai pelaksananya. Ya, terus kita pantau, termasuk juga kita mengontrol penyerapan anggarannya. Betul. Kan. Ya, jadi di di percepatan penanganan COVID-19 di Kota Cimahi ini kita sudah sepakat ya menganggarkan 195 miliar ya, 190 miliar ini ya. Kemudian kemarin saja di Badan Anggaran sudah kita coba evaluasi lah ya, berapa ya, penyerapannya realnya baru di angka 60-an ya, 60 miliar begitu ya. Jadi ya berarti kan ini ada fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPRD Cimahi gitu ya. Nanti bagaimana ya masih menunggu kebijakan dari pusat ya. Yang jelas DPRD Cimahi dengan fungsi yang dimilikinya terus melakukan monitoring ya, evaluasi terhadap gugus tugas yang melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 Cimahi ini kan gitu. Siap. Gitu. Begitu Pak Daya. Jadi gini Pak Daya. Kemarin pertama kita ribut persoalan 1 RT 10. Ini dievaluasi oleh Pak Ketua dan DPRD. Setelah hasil evaluasi, masa flat, mutiara dan segala macam. Akhirnya ketersebarannya jadi bagus. Kedua nih, kemarin kan ramai urusan stiker, walaupun nggak ada urusan hukumnya. Sekarang yang kedua enggak. Artinya bagian evaluasi. Perbaikan. Dari bagian evaluasi yang dilakukan oleh DPRD. Kemudian yang belum tercover segala macam, akhirnya pada tahap kedua yang baru keluarkan sekarang sudah banyak. Alhamdulillah, ini adalah bagian evaluasi yang sudah dilakukan oleh DPRD. Tapi kan setiap orang nggak tahu kan. Maka lewat video ini saya menyampaikan. Pertama, ini kalau ingin tahu nih, duit yang ada di DPRD itu lebih dari 20 miliar, 23 miliar sudah kita serahkan kepada rakyat. Itu tahap pertama, Kang. Total 40-an, Kang. Tahap kedua juga diambil lagi 40 Pak Raya. 40 miliar kita serahin. Sebagai komitmen kita terhadap persoalan itu. Kita juga evaluasi dan yang lainnya. Pak Raya, ini juga saya mengingatkan nih Pak Ketua, kita fokus terhadap penyerapan anggaran 195 miliar. Di luar itu ada anggaran lebih dari 1,4 triliun. Maka pada lewat video ini juga saya nyampaikan, tolong diperhatikan, didorong untuk belanja modal dan belanja barang jasa di luar belanja BTT yang 125 miliar. Karena kalau tidak tercapai luar, nggak sayang juga itu duit. Pak Raya, pesan, kesan, himbauan kepada masyarakat di tengah COVID ini. PSBB sudah selesai, COVID belum selesai. Penting nih. Saya pikir pertama jangan euforia terhadap keadaan sekarang, gitu ya. Jadi PSBB sudah dicabut, sudah tidak ada istilah PSBB lagi. Kemudian memang keadaan di masyarakat sekarang sudah cenderung longgar, ya aktivitas segala macam. Memang karena tuntutan ekonomi dan segala macamnya. Ya, tapi jangan euforia seperti itu. Ya, secara data baik nasional ya maupun Jawa Barat, Cimahi tetap masih bergerak, begitu kan, masih bergerak, ya. Bahkan ada yang analisisnya belum sampai puncak, ya, belum sampai puncak, ya. Jadi masih, jadi istilahnya gini, virus ini masih terus ada, masih ada. Jadi kita terus tidak boleh lengah. Jadi protokol kesehatan harus
kita lakukan. Ya. Dan itu sangat bergantung kepada diri kita masing-masing. Betul. Ya, jadi kalau kita tidak ingin tertular dan menularkan, maka protokol kesehatan kita lakukan mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, baru lingkungan kita ajak lingkungan kita juga menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Ya, kalau sekarang di zaman adaptasi kebiasaan baru ini, ya jangan lupa keluar pakai masker, ya rajin-rajin cuci tangan dengan hand sanitizer-nya, kemudian tetap jaga jarak. Betul. Ya. Dan ini harus kita maklumi semua, ini keadaan yang tidak normal. Ya. Jadi kalau kita biasa berapat-rapat di dalam berjamaah di masjid, wayahna ayeuna mah ya fikih itu kan pasti fleksibel fikih itu. Ya. Jadi, dan agama nggak boleh memberatkan. Ya, yang termasuk juga para calon jemaah haji Kota Cimahi yang sudah sing sabar lah ya. Ayeuna orang mendapatkan penundaan untuk tahun ini. Jamaah Indonesia termasuk Cimahi, calon jemaah Cimahi nggak bisa berangkat. Ya wayahna bersabar. Ya mudah-mudahan ada ketentuan yang terbaik dari Allah SWT. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu kan kaidahnya. Kaidah usul fikihnya. Aqaidnya seperti itu ya. Kaidah fikihnya begitu. Ya. Harus kita mendahulukan pencegahan dari kerusakan. Betul. Ya, daripada mengambil manfaat. Ya, seperti itu. Dan syariat Islam sangat luar biasa. Nggak boleh menyusahkan. Ya. Itu kalimah Allah. Jadi jangan euforia, tetap kita jaga kesehatan kita, ya. Menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya. Dan terus kita mengingatkan teman-teman agar tidak terjadi kelalaian. Betul. Khawatir kalau sudah punya opini bahwasanya sudah selesai, sudah itu bahaya. Bahaya. Baraya. Itu penting banget Baraya. Catat himbauan nasihat dari orang tua kita, Kang Ahmad Zulkarnain. Ngopi dulu kan? Siap. Ngopi dulu Baraya. Baraya Ajam Center akhirnya selesai sudah membahas dan berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Kota Cimahi, sahabat saya, Kang Ahmad Zulkarnain, MT. Video ini disajikan tiada lain dalam rangka melakukan pendidikan politik, maka penyajiannya lebih kepada pendidikan, bukan urusan kayak wartawan. Ya. Isu ini, isu itu enggak. Saya ingin menyajikan apa itu pemerintah daerah, apa unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan DPRD-nya, dengan kepala daerahnya, begitu. Karena runutannya negara, pemerintahan, warga negara. Negara kita sudah bahas, hari ini kita pemerintahan, maka besok kita maksimalkan kepada perangkat daerah. Ya. Karena Pak Ahmadzul, Pak Ajay, dan saya dibantu oleh perangkat daerah. Kan itu. Apa itu perangkat daerah di Undang-Undang 23 sudah semuanya. Baraya Ajam Center, terima kasih atas tontonannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Kang Ahmad Jul, Kang Zul. Ya. Nuhun jazakumullahu khairan katsira. Semoga penyampaian Kang Ahmad Zul memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mencerahkan, dan satu hari akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas. Amin. Karena masyarakatnya mengerti politik. Betul. Kan itu. Hadisnya ada kan? Shinfani minan nasi idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umar, dua golongan dari manusia, baik buruknya dua golongan akan ditentukan oleh dua golongan. Yaitu ulama dan umaro, pemimpin. Tapi baik dan buruknya pemimpin akan sangat ditentukan baik dan buruknya masyarakat memahami terhadap sistem kenegaraan dan menentukan pemimpinnya. Betul. Kirang lebara di istikharwan atau di pikiran. Betul. Menentukan pemimpin. Jadilah menentukan pemimpin ulah api-api lolong jeung bonge. Wayahna di pikiran, beunta didengekeun lamun hayang datang pemimpin yang mau melihat dan mendengar. Karena
Baraya juga marah kalau datang pemimpin api-api lolong jeung bonge. Nah atuh keur milihna buat api-api lolong jeung bonge. Asal karasa wani piro. Naudzubillahi min dzalik, itu jangan sampai terjadi. Maka saya bikin video ini minimal mencuparkan kewajiban saya, kewajiban Pak Ahmad Jul. Betul. Pak Ahmad Jul dengan saya punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Maka hari ini kami melakukan pendidikan politik lewat media YouTube. Jadi kalau suatu hari saya dihisab oleh Allah, Pak Ahmad Jul dihisab oleh Allah, tolong jawab, sudah memberikan pendidikan politik. Karena yang ada di saya dengan Pak Ahmad Jul bakal dipertanggungjawabkan. Kulukum ro'in. Siap. Wa kulukum mas'ulun an ro'iyat. Sahabat Ajam Center, jangan lupa tapi tetap saja di subscribe. Dukung channel ini biar berkembang. Like, komentari, dan klik tombol klik loncengnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.